Teman-teman, perkenalkan, namaku Alexander Julian, atau teman-teman bisa memanggil Alex. Aku dari Bandung dan akan membagikan cerita. Semoga cerita ini bisa menghibur untuk semuanya. Aku suka sama kamu lah, Lex. Sesaat setelah aku mendengar kalimat itu, tubuhku terasa membeku. Sebaris kalimat yang meluncur dari mulut Levi. Aku mencoba mengamatinya, melihat warna kemerahan yang menyemburat di kedua pipinya, membuat semakin manis wajahnya. Oh, shit. Tanpa sadar, aku malah jadi bertanya-tanya sendiri dalam benakku dan tak memberikan respon berarti pada temanku ini. Iya, Levi. Nama lengkapnya Leviandra Hakim. Dia adalah teman sekelasku di kampus. Aku memang bukan terkejut kenapa dia yang seorang laki-laki menyatakan perasaan padaku yang juga seorang laki-laki. Aku terkejut karena kenapa bisa dia suka padaku. Levi punya sisi lain. Hampir teman-teman di kelas pun tahu. Tapi memang tidak ada yang terlalu mempermasalahkan hal itu. Walau terkadang aku masih mendengar juga bisikan-bisikan dari belakang. Hal itu bisa dibilang sudah menjadi rahasia umum. Lagi pula, Levi memang tak pernah berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Justru di kelas, dia malah menjadi salah satu mahasiswa yang paling pintar yang bisa diandalkan. Karena itu, mengenai orientasi, tentu saja bukan sesuatu yang perlu dicampuri. Itu hak dia. Dan kembali ke situasi sekarang. Kenapa bisa dia suka kepadaku? Lex. Hah? Cetusku merespon panggilan dari Levi. Aku yang tak bisa menemukan kata-kata yang lebih baik. Aku coba membuka mataku, mengembalikan pikiranku pada kenyataan yang sedang berlangsung, dan berhenti membuat monolog di dalam benakku. Kenapa, Lex? Levi pun bertanya kembali kepadaku. Aku hanya menggelengkan kepalaku pelan, lalu mengulas senyuman tipis yang masih terkesan ragu. Dengan gugup, aku juga mengusap-usapkan telapak tangan kananku ke belakang kepala. Damn, kenapa aku jadi grogi? Lex,
Kamu denger kan kataku barusan? Tanya Levi agak berhati-hati. Iya, Lev. Terus apa? Aku bertanya balik dengan bodohnya. Levi tampak mengerutkan keningnya. Aku rasa dia mulai menyadari kalau aku mendadak tidak berkonsentrasi, atau mungkin dia baru sadar kalau ucapannya tadi bisa jadi tidak bagus dia ucapkan kepadaku. Tapi dia juga tidak bisa sembarangan menyatakan suka pada siapapun, bukan? Apalagi dengan alasan kalau teman-temannya akan memahami soal sisi lainnya. Namun terlebih lagi, kenapa aku? Apakah aku tampak seperti orang yang mempunyai sisi lain? Sorry, gumam Levi. Setelah beberapa detik, kita malah jadi saling memandang canggung tanpa suara. Dan tanpa menungguku berkata dulu, dia cepat-cepat berbalik. Bermaksud meninggalkanku sendirian di taman belakang kampus ini. Sekilas, aku bisa melihat raut wajah manisnya yang tiba-tiba berubah. Tidak lagi merah merona, tapi lebih terlihat seperti merah padam. Entahlah, dia marah atau sangat malu. Tunggu, Lev. Panggilku kepada Levi setelah beberapa saat. Aku terpukau memperhatikan dia yang semakin menjauh. Levi pun menghentikan langkahnya, kemudian berbalik perlahan. Aku sedikit bergerak maju hingga jarak kami tidak begitu jauh dan aku bisa melihat lagi bagaimana raut wajah manisnya sekarang. Tadi kamu bilang apa? Oh, enggak Lex, lupakan saja. Potong dia sebelum aku sempat berkata. Dia memaksakan sebuah senyuman di bibirnya. Aku jadi merasa bersalah. Padahal terus terang aku bukannya benci. Aku hanya terkejut. Dan aku bingung. Perasaanku di antara tidak percaya karena ternyata seorang cowok manis, pintar seperti Levi bisa suka kepadaku. Juga perasaan sebal karena apakah aku ini seperti seorang yang menyimpan sisi lain? Apakah aku terlihat seperti itu? Lev, kenapa kamu bisa suka sama aku? Tanyaku tidak mempedulikan elakannya. Dia tampak terpaku beberapa detik dan senyuman penuh paksaan di bibirnya memudar berganti jadi senyuman gugup. Kamu baik orangnya, jawab Levi. Hanya itu?
Levi agak mengernyitkan keningnya. Dia seperti kesulitan menemukan kata-kata yang tepat. Mungkin ini yang biasa orang-orang bilang bahwa menyukai seseorang terkadang tidak membutuhkan alasan. Tapi bagiku rasanya ini juga absurd. Aku dan Levi memang berteman, tapi kami tidak bersahabat. Kami jarang sekali kemana-mana bersama. Hubungan kami hanya baik dengan seadanya. Dan menurutku tidak begitu cukup untuk Levi sampai bisa berpikir bahwa dia akan menyukaiku. Aku baik. Semua orang juga baik padanya. Ini kurang masuk akal untukku. Terlebih lagi setauku mendengar dari gosip-gosip anak-anak perempuan di sini. Levi sudah banyak menjalin hubungan dengan cowok-cowok yang luar biasa. Beberapa dari temanku pernah memergoki Levi sedang bersama laki-laki tampan yang tampak sepadan dengannya. Dan jelas, bisa kita tebak, laki-laki itu juga punya sisi lain. Aku sudah lama suka sama kamu, Lex. Tapi aku baru berani bilang sekarang. Kamu itu tipeku banget. Kata Levi kepadaku. Wajah merah merona itu lagi. Levi bahkan sampai tidak bisa mengangkat wajahnya. Dia tidak mungkin berpura-pura mengatakan itu. Pokoknya aku suka sama kamu dan aku gak bisa ngejelasin kenapa. Maaf ya, kata Levi kepadaku. Dan sebelum aku sempat menyahut, dia pun kembali bersiap untuk pergi. Refleks aku semakin maju, lalu mengulurkan tangan untuk menahannya. Tanganku memegang tangannya begitu saja. Terus, tadi kamu nanya, terus kan? Sama aku. Aku berkata kepadanya. Aku tidak mau kalau pembicaraan ini hanya jadi menggantung dengan aku yang tahu tentang perasaannya. Padahal aku tahu kalau dia menginginkan kelanjutan. Dia pun menunggu jawaban. Iya, Lex. Gumam Levi dan masih tidak bisa mengangkat wajahnya. Kamu mau aku jawab perasaanku? Kamu mau kita, kataku lagi, sengaja menggantungkan kalimat itu. Levi pun memandangku. Mata kami saling bertabrakan. Aku bisa melihat ada harapan yang terpancar di sepasang mata besarnya. Astaga, aku sendiri. Padahal tidak tahu apa yang aku inginkan. Aku hanya merasa excited. Ini pertama kalinya bagiku mendapat pernyataan dari seorang laki-laki. Apalagi Levi bukan laki-laki yang bisa diabaikan. Jika saja dia bukan orang yang punya sisi lain.
Aku yakin dia akan mendapatkan antrian panjang dari perempuan-perempuan di kampus. Dan pasti aku akan semakin iri mati-matian kepadanya. Dan sekarang, laki-laki yang sudah pasti akan diinginkan semua orang cewek ini menyatakan perasaannya kepadaku. Dia mengatakan menyukaiku dan mungkin ingin menjalin hubungan denganku. Apa bisa aku menolaknya? Apa bisa aku tak mengacuhkannya? Lagi pula, sudah hampir setengah tahun ini, aku memang tidak mendekatkan diri dengan perempuan manapun. Aku bisa dibilang sedang berada dalam titik jenuh untuk berpacaran. Tapi yang satu ini rasanya unik. Bisa memberi warna dalam hidupku. Levi pun berucap kepadaku, aku memang berharap kamu mau jadi pacarku. Cetus Levi akhirnya setelah beberapa saat kami terdiam. Aku mengedipkan kedua mataku sekali. Oke, bibirku tiba-tiba seperti bergerak sendiri, mengikuti apa yang diperintah oleh otakku begitu saja, tanpa berpikir terlalu panjang. Hah? Kamu beneran, Lex? Levi tercengang. Aku pun mengangguk agak kaku. Aku mau jadi pacar kamu. Aku kembali menegaskan kalimatku kepada Levi. Levi yang masih terlihat tidak percaya. Sampai beberapa detik, entah apa yang sudah dia temukan di mataku. Dia pun mengembangkan senyuman lagi di bibirnya. Dan kali ini ditambahi dengan gerakan tubuhnya. Dia mendekat, memelukku, dan membenamkan wajahnya di bahu kiriku. Tubuhnya yang lebih sedikit kecil dan pendek dariku terasa menggoda untuk aku peluk kembali. Belum lagi ada wewangian yang menyeruak dari tubuhnya, ditambah harum sampo di rambut halusnya. Wanginya seperti bayi, hangat, lembut. Entahlah, hal itu serasa dapat menenangkan pikiran dan jiwaku. Dan tanpa sadar, aku pun memejamkan mata. Dengan agak ragu, tanganku menyentuh kedua pinggang rampingnya. Mataku mulai agak memberat ketika kusadari. Sudah hampir 1 jam aku duduk di sini dengan sebuah buku ensiklopedia terpampang di hadapanku. Aku pun menggerakkan tubuhku, sedikit menggeliat untuk menghilangkan rasa pegal. Kemudian seperti biasa tanganku mengacak-acak rambutku. Itu pertanda kalau aku sudah mulai bosan. Lex, sapaan seseorang yang cukup aku kenal membuat aku tak jadi menguap. Aku menoleh dan melihat Dara, temanku yang datang. Cewek cantik itu memandangku dengan tatapan takjub sekaligus mengejek. Aku tahu
Dia pasti tidak percaya melihat aku ada di perpustakaan di saat jam kuliah sudah usai seperti ini. Lodar, ujarku sambil menutup buku ensiklopedia yang sebenarnya tadi memang hanya iseng aku baca untuk membunuh waktu. Gak salah, aku lihat kamu di sini, ujar Dara kepadaku. Dara duduk di depanku dan masih mengamatiku dengan aneh. Aku memutarkan bola mataku. Kenapa? Aku juga kan mahasiswa di sini. Emang gak boleh aku main di perpus? Sautku tak acuh kepada Dara. Dara tertawa pelan. Dia mengulurkan tangannya dan merapikan rambutku yang agak berantakan. Kamu pasti cuma numpang tidur di sini ya. Kami memang berteman cukup akrab. Aku mengenal Dara dari sejak kami ospek. Waktu itu kami satu kelompok di ospek universitas. Tapi kemudian ternyata kami satu kelompok lagi di ospek fakultas. Selanjutnya kami pun ternyata satu kelas. Jodoh memang tidak pernah ada yang tahu. Ngapain kamu di sini, Lex? Dara bertanya kepadaku. Baca. Lagi-lagi aku menjawab pendek saja. Dara mulai mengeluarkan buku catatan dan ballpointnya. Kamu mau ngerjakan apa? Aku balik bertanya. Ini nyalin tugasnya Levi. Jawab Dara sambil tersenyum tanpa dosa. Dia menunjukkan sebuah kertas fotokopian. Buku tugas Levi memang laku sekali difotokopi oleh anak-anak sekelas. Levi biasa langsung mengerjakan tugas setelah mata kuliahnya selesai. Nyontek aja kamu. Aku balas meledek Dara. Padahal aku juga berencana untuk menyalin tugas dari pacarku itu nanti malam. Ya. Aku sudah punya pacar lagi sejak seminggu yang lalu. Tapi tidak ada yang tahu. Hanya aku dan pacarku, Levi, yang tahu. Aku jelas tidak siap kalau sampai orang-orang tahu kalau sekarang pacar Levi adalah aku. Aku masih tak bisa membayangkan bagaimana mereka akan shock. Pasti tak ada yang menyangka kalau aku yang selama ini mereka tahu biasa dekat dengan cewek-cewek, sekarang justru berpacaran dengan seorang laki-laki. Sudah pasti mereka akan langsung menjudge kalau aku ternyata juga seorang yang punya sisi lain. Dan apakah sebenarnya aku ini memang gay atau bukan? Oh shit. Terserahlah. Jujur saja, sejak hari itu, ketika aku memberikan jawaban untuk mau dan menerima Levi menjadi pacarku, aku merasa menjalani hidupku seperti mimpi. Setiap hari, Levi akan mengirimiku SMS-SMS yang penuh perhatian dan semangat. Beberapa malam juga dia kadang menelponku. Aku tidak risih, tapi masih ada perasaan aneh. Mungkin aku perlu bicara dengan seseorang yang juga sedang menjalani keadaan sepertiku. Tapi siapa? Kepada siapa aku harus bercerita? Aku
hanya punya beberapa orang teman dekat yang bisa aku share tentang apa yang aku alami. Teman curhatku, salah satunya cewek yang berada di depanku ini. Tapi apa aku bisa bercerita pada Dara tentang hubunganku dengan Levi? Walau selama berteman, aku memang tak pernah canggung menceritakan apapun kepadanya. Tapi aku merasa yang sekarang ini sangat terlalu beresiko. HP kamu tuh Lex. Sebuah sentilan kecil membuatku tersadar. Aku memang jadi termangu dengan dagu di atas meja dan mataku keasikan mengamati gerakan tangan Dara yang sedang menyalin. Aku nyaris tidak merasakan ada getaran dari ponsel yang aku simpan di atas meja. Dara sudah akan mengambilnya, tapi beruntung aku lebih cekatan. Dia langsung menekuk bibirnya karena aku sedikit menepis tangannya. Memang gawat. Mulai sekarang, sahabatku ini tidak boleh lagi sembarangan memainkan handphoneku. Aku membaca ada sebuah SMS yang masuk di handphoneku. Dan itu dari Levi. Aku sudah di parkiran. Kamu nunggu di mana? Cepat-cepat aku beranjak dari kursi sambil membawa tasku. Dara berhenti menulis dan melihat ke arahku. Mau kemana kamu Lex? Pulang. Loh, kenapa gak nungguin aku? Aku mau nebeng. Ya, biasanya juga kamu pulang sama si Zaki kan? Enggak, aku mau pulang sama kamu. Tungguin lah Lex, bentar lagi kok. Saudara, terlihat risih begitu aku menyebut nama cowok yang aku tahu beberapa minggu ini sedang dekat dengannya. Dan aku belum tahu ada hal apa kalau memang sekarang Dara sudah tidak mau lagi pulang dengan Zaki. Aduh, aku buru-buru. Aku duluan ya, ujarku, menahan diri untuk peduli dengan raut merajuk di wajah cantiknya. Aku mengacak poni di keningnya sebelum berlalu dari ruang perpus itu. Dia sepertinya ingin meneraiku. Tapi karena ini di perpustakaan, Dara pun hanya melihat ke arahku dengan sebal. Aku pun meninggalkan perpustakaan itu. Kemudian kembali memegang handphoneku dan membalas pesan yang telah dikirim oleh Levi. Aku ke situ sekarang. Setelah aku kirim pesan itu, aku menyimpan kembali handphoneku ke dalam saku celana dan melangkahkan kakiku ke arah parkiran fakultas yang berada sedikit ke samping dari gedung fakultasku. Dari kejauhan, aku sudah bisa melihat Levi sedang menunggu di samping motorku. Beruntung, parkiran fakultas memang selalu sepi. Jarang ada anak-anak yang nongkrong di sana karena tempatnya yang tidak begitu luas. Hei, Lev. Aku menyapanya setelah mendekat. Udah beres? Tambahku menanyakan tentang rapat yang tadi dia jalani. Benar, selama sejam aku berada di perpustakaan. Memang itu untuk menunggunya yang sedang rapat bersama para senat mahasiswa. Entah apa yang merasukiku. Tapi untuk pertama kalinya,
aku mau berkorban untuk seorang laki-laki. Menghabiskan waktu sejam di perpustakaan. Sungguh itu bukan tipeku. Bukan kebiasaanku. Tapi aku mau melakukannya. Demi Levi. Kekasihku. Aku tadi keluar duluan. Jawab Levi kepadaku. Dengan ekspresi wajah manisnya yang terlihat lelah dan tidak nampak senyuman seperti biasanya. Kenapa? Emang boleh ya kamu keluar meninggalkan rapat para senat mahasiswa? Bodo amat lah. Pusing aku dengar mereka ngedebatin hal yang gak perlu. Ujar Levi. Yuk pulang yuk. Ajaknya lalu memakai helm yang sejak tadi sudah dia pegang. Aku tidak mau banyak bertanya lagi. Tampaknya Levi sedang bad mood. Tapi itulah kenapa aku juga tidak mau terlibat dengan urusan senat mahasiswa. Mereka terlalu banyak bergaya dan malah mendebatkan hal yang tidak penting. Aku cukup jadi mahasiswa biasa saja. Paling aku hanya mengikuti unit kegiatan basket untuk mengisi waktu luangku. Tapi aku juga paham kenapa Levi harus berada di sana. Bagaimanapun, Levi, dia adalah salah satu mahasiswa yang cukup berpengaruh di kampusku ini. Baru saja aku menyalakan mesin motorku. Tangan Levi sudah melingkar di pinggangku. Dan perlahan, aku merasakan badannya yang merapat ke punggungku. Aku jadi mengedarkan pandanganku ke sana kemari. Agak ketakutan. Takut ada orang yang melihatku di kampus ini. Tuhan, semoga tidak ada yang melihatku. Aku pun segera memacu motorku keluar dari area parkiran. Terus keluar dan menjauhi kampusku.